Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa ayyuma tuwallu fasamma wajhullah. Walillahi lan iku kaduwe Gusti Allah al masyriqu utawi arah wetan wal maghribu lan arah kulon. Jadi semua arah kulon, wetan, lor, kidul itu adalah milik Allah. Ailahu tegese iku kaduwe Gusti Allah taala halen maha luhur sapa Allah ulul ardi utawi saben-saben bumi. Semua bumi arah mana di mana saja itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa in muni'tum maka lamun den cegah sapa sira antu sallu ing yen ta salat sapa sira fil masjidil haram ing dalem masjidil haram awil masjidil aqsa utawa ing dalem masjidil aqsa. Jika kalian dicegah untuk mengerjakan sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, faqad ja'altu maka teman-teman wis dadiaken sapa ingsun lakum kadue sira kabeh al ardo ing bumi kullaha ya sekabehane bumi sun dadiaken masjidan ing masjid. Jadi ayat sebelumnya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak sholat di depan Ka'bah itu diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Jangan sembahyang di sini kamu Muhammad, dan sampai diusir sampai beliau tidak bisa mengerjakan sholat di depan Ka'bah terus bertahun-tahun sampai beliau kemudian hijrah ke Madinah. Nah ini jadi Gusti Allah, ketika engkau dilarang untuk mengerjakan sholat di depan Ka'bah, maka sesungguhnya sholat di mana saja kamu boleh, Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena bumi manapun itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon mulane fa'ayyumma tuwal maka ing dalam di panggonan madepaken sapa sira wujuhakum ing raing piro-piro raine sira fi sholati ing dalam sholat bi amrihi kelawan perintah Gusti Allah fasama maka ing dalam arah-arah mau aihuna tegese ing dalam arah-arah sira madhepaken rai wajhullahi utawi ridone Gusti Allah. Ayo qabil ta tegese madhep sapa sirahu ing Gusti Allah. Kama kaya keterangan pola kang dawuh ing sapa mujahid imam mujahid. Wa quri alan den faca den baca apa lafaz walu bi fatil ta'i lawan den waca fatah. Ha ta'e walamilan diwaca fatah lae. Fa ayyuma tawal kono. Fa ayyuma tawajahu dalam di panggonan madhep sapa sira ilal kiblati marang kiblat fasama maka ing dalam panggonan Tuhan maradatullah utawi ridune Gusti Allah. Innallaha hasanamne Gusti Allah iku wasi'un zat kang jembar bi rahmatihi kelawan welas asih Gusti Allah. Yuridu ngarepaken sapa Gusti Allah atawassu'ata ing gawe jembar ala ibadihi ing atase piro-piro kaulane Gusti Allah alimun tur zat kang nawruhi bimasalihim kelawan piro-piro kebagusane ibadihi wa amalihim lan piro-piro amal ibadihi. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan sholat di depan Ka'bah, maka Gusti Allah memberitahu, Kanjeng Nabi, kalau kamu tidak boleh dilarang sholat menghadap Ka'bah, maka tidak apa-apa, kamu tidak harus sholat menghadap Ka'bah. Kenapa?
Karena semua arah itu adalah milik Gusti Allah. Di mana-mana engkau diperintahkan sholat menghadap kemana aja, maka itulah ridho Allah. Kenapa? Karena di situ perintah daripada perintah Allah. Konon. Maka kemudian sholat itu ada yang diperbolehkan tidak menghadap Ka'bah, tidak menghadap kiblat. Jadi kan orang sembahyang. Sembahyang itu salah satu rukunnya wajib menghadap kiblat. Kiblat itu arah yang ditentukan oleh syariat. Nah, kiblatnya orang Islam sholatnya di Ka'bah, menghadap Ka'bah. Ka'bah itu batu yang segini batu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dulunya tuh. Nah, orang Islam sembahyang ke sana. Kanjeng Nabi sholat di situ menghadap Ka'bah nggak boleh oleh orang Arab. Aja sembahyangnya enak umat. Orang kafir man, betul. Akhirnya Kanjeng Nabi sembahyang itu di rumah-rumah. Abu Bakar bikin tempat sholat sendiri. Kanjeng Nabi pun begitu sampai kemudian Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Hijrah di Madinah, Kanjeng Nabi sembahyangnya beri ngadep Mekah, beri ngadep nih Ka'bah. Tapi ngadep nih Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem atau sekarang itu Palestina. Baitul Maqdis, masjidnya ada nih Masjidil Aqsa. Ini dibangunnya adalah 40 tahun sesudah Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kalau Ka'bah itu dibangunnya oleh Nabi Ibrahim, kalau Masjidil Aqsa dibangunnya adalah oleh anaknya Nabi Ibrahim yang namanya Yahuda. Dibangun di situ namanya Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi sholat menghadap itu Masjidil Aqsa. Ada Baitul Maqdis. Sholat sudah beberapa akhirnya datanglah kemudian perintah Allah, fawali wajhaka, maka belokkan kamu Muhammad mukamu untuk sholat menghadap Ka'bah kembali. Maka kemudian Kanjeng Nabi sholat karena ada perintah sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Karena ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah, ke kiblatnya yang Ka'bah di Mekah itu, maka Kanjeng Nabi berputar ulang menghadap kembali kepada Ka'bah atau yang ada di Masjidil Haram. Konon, nah orang Yahudi emang kel, lah pribadi Muhammad karo umat Islam, us enak-enak sembahyang ini bareng karo kita wong Yahudi nyembah bareng ya mene ngadep ini Baitul Maqdis. Umat Islam umat Kanjeng Nabi sembahyang mene, us enak-enak kono ji bersatu padu, kono ya bercerai. Akhirnya kita misawan, wah beli bener. Akhirnya tuduhan orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad bikin aturan kanan kainku sesuai nafsu dan keinginannya Kanjeng Nabi. Padahal itu tuh perintah Allah. Kongkon ngadepin Ka'bah mati dulu. Perintahnya Gusti. Akhirnya nah ini juga gambaran ketika misalnya ente sholat nih aparan ini tempat itu keder. Wah ini mulone mendingin aja, mulone mending. Akhirnya bagaimana itu? Kalau bingung begitu tuh, prepare sehari. Orang perlu ya. Sembahyang kamu, ya pertama istihad dulu, hatinya tuh. Kita pun mesti Kedung Sari belok ngalor, berarti Ka'bah anane kiwe. Sing belok meneh terus. Oh berarti kiblatku ngadepin meneh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ana wong kono sing lara. Cari ira sembahyang lu ngadep ngalor salah, geser. Nah, maka sehari aja batal sembahyang itu. Oh ini batal aja nggak boleh. Kalau sembahyang wajib tidak boleh dibatalkan. Ayo apa ya putar bae awake. Seret kono. Teruskan sholatnya ya. Sebab Kanjeng Nabi juga di tengah sholat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis, di tengah sholat diperintah oleh Allah untuk kembali menghadap Ka'bah. Ya belok Kanjeng Nabi, sahabat teh keluar. Akhirnya meneruskan sampai sekarang. Nah ini sholat. Nah sholat wajib turunya menghadap kepada arah kiblat, arah Ka'bah. Kiblat itu Ka'bah. Kecuali orang-orang yang di Mekah. Di Mekah itu boleh berhadap-hadapan. Misalnya ini Ka'bah, ya.
Kalau mau ke sembahyang iring kene, berarti ngarepe mendi. Ngidul. Kalau sembahyangnya di sini berarti ngarepe mendi. Lor. Kalau di sini, nah, imamnya di mana? Imamnya harus lebih depan daripada makmum yang jadi di garis. Misalnya ini makmum barisan pertama nih kene. Maka imam harus ada di depan barisan itu. Itu berhadapan-hadapan. Nah, ini dulu itu di Jawa Tengah sekitaran Semarang itu ada aliran apa itu namanya? Itu menyalahartikan bahwa sholat berhadap-hadapan itu boleh. Ya boleh sholat berhadap-hadapan kalau di Ka'bah, sekitar Ka'bah berhadap-hadapan. Itu sholat itu kan udah sembahyang kekepan orang itu salah itu ya. Aku rombongan yang mau. Oh ya. Iya, nggak boleh itu dong. Ya. Kalau kita di Indonesia, nah kemarin waktu MTQ di Malang Usman itu ya satu malam jam sana itu ada sembahyang di masjid ada keringetan. Wah, baru dia lingakan gelap. Ini ada lagi tuh aliran zaman kini. Ketika diomong bagaimana? Ya itu dalilnya arah mana saja itu adalah milik Allah. Jadi sembahyang ada pendidik. Karena apa? Di situ ada Allah. Nah, ini salah juga. Ya. Sehari sembahyang ada pengetan. Di sini Mekah, di sini Ka'bah, ya kan? Nah, Kedung Sari di sini. Ya, maka orang Kedung Sari sholatnya ada mulon karena Ka'bahnya di sini, ya kan? Nah, sehari di kene, sembahyang ini ada peta. Nah, menurut sehari itu benar keyakinannya. Kenapa? Sehari sembahyang ada peta. Sholat itu wajib menghadap Ka'bah sehari. Ya sok bae sih sing kene ira mlaku terus katanya bumi itu bundar ya. Akhirnya muter. Ya ujung-ujungnya kan ada Ka'bah juga. Jadi ya nggak apa-apa saya ada metan tuh apa kita baik karena itu walillahil masyriq wal maghribu bagi Allah itu arah wetan, arah kulon, lor kidul dikekusi Allah. Jadi jangan mending baik di sehari ya stres. Itu ya. Bagaimana tuh kamu kalau ada orang ngomong begitu jawabnya? Stres. Hah? Jawabnya Beno. Hah? Bro. Karena di luaran sana banyak orang yang mengaku-ngaku Islami, bahkan lebih Islami itu sholat lebih khusyuk itu. Ya, orang kaya sih lah, gak pernah sholat guyonan, lagi sujud sikil kiwe, nepak bokongnya, anak supaya cucuk silit telas macam-macam orang begini nih lebih khusyuk sholatnya. Kalau dilihat oleh orang awam hebat teman ya mungkin sholatnya model meta. Ketika ditanya kenapa ya dalilnya begitu loh musiram lakuan tapi jebole sih di Mekah sama. Nah ini macam-macam lah di luaran sana ya. Makanya kalau enggak ngaji itu ya ripuh. Kalau enggak ngaji ripuh. Salah-salah kan. Jadi wajib menghadap kiblat itu jarak yang terdekatnya sehari. Anda itu di Kedung Sari. Jarak terdekat ke Ka'bah itu kalau kamu menghadap Mulon, kamu menghadap Medan betul ujung-ujungnya kamu menghadap Ka'bah juga tapi lama lebih panjang. Yang lebih dekat itu ke Ka'bah kalau kamu menghadap Mulon, maka yang ada Mulon sembahyangmu konon. Dan tidak harus kencang di Ka'bah, lempeng di Ka'bah kan. Kalau orang di Mekah harus dadanya menghadap Ka'bah lempeng. Ya, jadi kalau Ka'bahnya di sini orangnya muter. Dari sini hadap sana terus. Kalau kita itu jihad saja arah kiblatnya di sana, ya sudah arahnya ke sana. Kalau ditarik benang terus, ini belum tentu lempeng di Ka'bah, belum tentu ini. Ya, bisa jadi sebelah kanannya Ka'bah, bisa jadi sebelah kirinya Ka'bah kan kalau ditarik benang. Maka tidak harus lempeng. Yang penting jihadnya arahnya ke sana. Ini kalau menghadap arah kiblat karena rukun sholat tidak menghadap kiblat tidak sah. Lah terus riben ada sholat yang tidak harus menghadap kiblat. Misalnya sholat dalam peperangan, lagi perang, sholat dulu ya daripada perang musuh nyerang Allahu Akbar, patahin disiram. Ya melaju saja, baru melaju boleh.
Itu kalau lagi namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan perang. Kalau perangnya belum terjadi, ada aturannya. Barisan pertama dulu dibikin beberapa baris. Barisan pertama sholat dulu, barisan kedua jaga. Setelah barisan pertama berangkat rakaat pertama, baru barisan kedua rakaat pertama terus. Caranya begitu. Nah persoalannya, kalau sudah perangnya berkecamuk priben. Sholat fardu zuhur Allah Akbar serbu. Wah, bagaimana ini? Terus akan sembahyang. Atau pakai dosa lain. Sholat fardu zuhur Allahu Akbar. Ada ulah dumung. Nih apa nih? Nih sikilnya. Bagaimana itu? Itu kan. Jadi agama itu memudahkan. Jangan menunggu teman sehari masya Allah sembayangan ulah tubuh menang beri copot mati nangis rabinya ya kan. Jadi bagaimana itu dalam keadaan takut boleh, atau dalam di atas kendaraan. Nah kalau di atas kendaraan ini boleh sholat tidak menghadap kiblat asal sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh ya. Kalau sholatnya sholat wajib tidak boleh. Misalnya, jadi intinya orang Islam selama dia akalnya masih sehat, masih waras, wajib melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Wajib. Lagi perang kudu sholat, bayar sholat sih. Bari Melayu, baru perang, bari Melayu, boleh. Nah, kalau sholat fardu di dalam kendaraan. Nah, atau ya di atas kendaraan itu tidak boleh. Kenapa? Karena kendaraan sewaktu-waktu belok dari arah kiblat, maka nggak boleh. Terus caranya bagaimana? Ya caranya sholat lihurmatil waktu. Sholatnya asal sholat baik, menghormati waktu. Misalnya wayah zuhur masih di ngebus. Agus wayah duhur masih di ngebus. Kalau busnya tidak mungkin untuk diberhentikan sembahyang duhur, konon ya Agus harus asal sholat. Sholat fatuduri lihurmatil waktu Allah. Sholatnya menghormati waktu duhur supaya waktu duhur kita itu ada disolati. Padahal sholatnya nggak sah, tapi sholat menghargai waktu, menghormati waktu. Setelah sampai tujuan, Agus harus mengkodoi sholat yang tadi duhur tuh. Kenapa? Karena sholat duhurnya tidak sempurna. Dia tidak bisa rukun, tidak bisa menghadap kiblat kan? Nggak boleh. Maka harus diulangi. Namanya i'adah, mengulangi sholat duhur.